Siapa yang mengutus Anda sebenarnya? Jawab! Pastor tegas di sini. Ada orang-orang yang memang jahat. Ada channel-channel yang jahat di sini, yang memfitnah, yang mencemarkan nama baik, yang menuduh pastor penipu. Anda bisa melayani, menyampaikan kebenaran apa yang Anda yakini, tetapi tidak boleh sampai menuduh orang lain. Itu sebuah pelanggaran ITE. Perhatikan pastor sebut ini, Patrice Smith. Perhatikan Bencu menggugat. Perhatikan Aberling Sebua. Perhatikan Johnson. Perhatikan. Saya sebut juga true speaker. Jangan dipelintir-pelintir, saya nggak urusan. Mujizat ada, Alkitab mengatakan ada. Yang saya kritisi, kenapa dia harus mengatakan nama baik saya. Dan akibatnya tahu kawan-kawan. Seorang mahasiswa sampai dipanggil kampusnya, sampai diberi 4 peringatan. Mengerikan, ini peringatannya. Kalian sekarang sudah lihat ya? Itu apa dibuat? Atas kesalahannya melalui video YouTube yang mempermalukan PS Andi Simon. Adapun butir-butir pendisiplinan yang harus dijalankan adalah sebagai berikut. Tidak dapat mengajukan proposal dan wisuda tahun 2021. Tidak diperbolehkan mengikuti misi daerah. Ditempatkan di salah satu gereja yang bisa mengarahkannya atau mengembalakannya. Harus memiliki etika di dalam penggunaan media sosial. Mengerjakan tugas bagian kebersihan di lingkungan kampus selama 3 bulan dipantau langsung oleh Waket 3, bidang kemahasiswaan. Apabila di kemudian hari terjadi kembali kesalahan yang sama dan tidak mengikuti peraturan disiplin tersebut, maka mahasiswa yang bersangkutan siap untuk di DO. DO-nya apa? Drop out. Kalau cuma hanya karena teguran diancam drop out. Kalau itu memang untuk sebuah kebaikan, untuk membentuk karakternya menjadi dewasa, why not, saudara-saudara? Jangan lantas kita menjadi pembela pahlawan kesiangan. Jangan lari dari proses. Karena proses itu baik, supaya kita lebih tekun dan sungguh-sungguh. Supaya kita menjadi orang percaya yang tahan uji. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, dan pada kesempatan ini secara khusus saya akan membahas satu topik penting dan menarik. Sang Debaters, ini jawaban Pastor Andi Simon tentang seorang mahasiswa yang terancam DO oleh karena kritisi mempermalukan Pastor Andi Simon. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hari yang lalu Sang Debaters memberikan satu ulasan di channel beliau dengan judul "Mahasiswa tingkat akhir diancam DO karena kritisi mempermalukan Pastor Andi Simon." Untuk lebih jelasnya, ada baiknya kita saksikan dulu beberapa hal penting yang disampaikan oleh Sang Debaters berikut ini. Kawan-kawan, hari ini saya membuat judul yang agak ngeri-ngeri sedap. Kenapa saya bilang ngeri-ngeri sedap? Karena kasihan kawan, akibat seorang anak mengkritisi Pastor Andi Simon, maka dia kena strike dari kampusnya ya kawan-kawan. Sangat memprihatinkan sekali. Apa memang begini ajaran Kristen yang sekarang ini? Saya nggak tahu kawan-kawan ya. Tetapi itulah yang kita lihat sekarang ini kawan. Apa hendak dikata, begitulah yang terjadi dewasa ini terhadap orang Kristen. Nah kawan-kawan, di layar sudah ada Pastor Simon. Kita dengar dulu apa pernyataan Pastor Simon, dan ini membuat mahasiswa tersebut ketar-ketir. Dunia. Memang betul aku bilang ya. Saya bukan membilang Pastor Simon loh. Banyak sekarang ini Kristen jahanam. Arti jahanam itu apa? Masuk neraka mungkin. Oke, kita dengar dulu. Siapa yang mengutus Anda sebenarnya? Jawab! Pastor tegas di sini.
Ada orang-orang yang memang jahat. Ada channel-channel yang jahat di sini, yang memfitnah, yang mencemarkan nama baik, yang menuduh pester penipu. Anda bisa melayani, menyampaikan kebenaran apa yang Anda yakini, tetapi tidak boleh sampai menuduh orang lain. Itu sebuah pelanggaran ITE. Perhatikan pester sebut ini, Patrice Smith. Perhatikan Bencu menggugat. Perhatikan Aberling Sebuah. Perhatikan Johnson. Perhatikan. Saya sebut juga true speaker. Untuk nggak dibilangnya perhatikan sang debaters, ya mungkin pastor ini belum ada masalah dengan saya. Dan saya belum ada juga menyinggung beliau ya kawan-kawannya. Jangan kalian bilang saya takut. Enggak, abis ini saya hajar lagi. Penting saya bilang kalau ada orang Kristen yang nggak tepat perkelakuannya saya hajar. Nggak peduli saya. Mau pester, mau punya ilmu mujizat, mau punya ilmu kesaktian, mau punya penglihatan ke masa lalu, ke masa lampau. Nggak urusanku tuh. Urusanku hanya berbicara yang benar itu benar, yang salah itu salah. Kalian sudah melihat bahwa si pester, katanya pester ya, pastor apa pester ya? Saya nggak tahu, tadi bilangnya pester. Si pester itu kayak plester ya. Ya udahlah si pester bilangnya, saya ikut saja, pester. Si pester Andi Simon ini adalah seorang yang banyak membuat kesembuhan kepada orang-orang dan banyak membuat mujizat atas nama siapa? Atas nama Tuhan Yesus. Jadi yang memberikan itu semua adalah Tuhan Yesus. Berarti Pester Simon ini adalah murid Tuhan Yesus. Tetapi saya di sini sedih kawan. Dia kira dia gagah bilang-bilang, ingat pencemaran nama baik. Kawan-kawan, kita sudah lihat tadi Pastor Simon, dia adalah murid Yesus. Situ saya sedih kawan. Dia bilang bahwa nama baik dia sudah tercemar. Tercemar mana nama baik dia daripada nama baik Yesus? Coba aku tanya dulu kalian jujur. Yesus sudah mengatakan, Petrus itu bukan urusanmu, urusanmu ikut aku. Ternyata sang debaters mengenai masalah ini lebih hebat dari Pastor Simon. Dia tidak punya Roh Kudus mengatakan itu. Sang debater dihina, dicaci, dimaki, selo kawan. Gak ada tuh, kau mau hina aku, kau pencemaran nama. Dah. Ya, memang ada satu orang kulaporkan pencemaran nama baik, tapi itu urusan duniawi. Ketika waktu itu saya menggugat koperasi, istrinya ikut-ikutan menggugat saya undang-undang ITE, ya. Dan waktu itu saya menang, ya wajar saya melaporkan dia balik untuk memberi efek jerah. Tapi bukan karena saya berbicara firman Tuhan terus dia menghina saya, bukan. Masalah duniawi ya. Dan itu saya akui, tidak pernah saya tutupi. Tetapi kalian lihat betapa banyaknya hinaan sama sang debaters dari 2008. Baik oleh orang Kristen maupun oleh orang Muslim. Terus apa yang kulakukan? Senyum saja kawan, senyum. Karena kalau aku marah, kalau aku buat laporan segala macam, itu mengurangi sukacitaku kawan. Apalagi sekelas Pastor Andi Simon ini yang punya mujizat, punya nubuat mengusir setan. Pastor Andi Simon ini pengikut Yesus. Dia harus butuh belajar lagi nih kepada saya. Saya bilang harus butuh belajar. Butuh belajar yang bagaimana? Bagaimana caranya untuk menyikapi hal-hal seperti ini? Gak usah pala kebakaran jenggot, terus bilang, ini sudah mencemarkan nama baik saya. Sebaik apa rupanya namamu? Kita kalau bicara tentang rohani yang kita tuju nama baik di sorga, bukan di bumi. Apa susahnya? Apakah karena Bencu mengatakan hal itu lantas Pastor Andi menjadi kurang nama baiknya? Saya nggak ngerti kawan. Buktinya makin banyak orang datang ke tempat dia. Artinya nama baiknya tidak terbukti tercemar. Kalau yang tercemar itu misalnya yang datang biasanya 100 orang, tiba-tiba langsung 1 orang. Itu tercemar kawan. Jadi sekarang saya heran melihat orang-orang Kristen ini. Pendeta-pendeta merelakan diri menjadi begoders. Banyak kawan. Karena apa? Mereka sudah jadi artis. Itulah yang selalu saya katakan kepada kalian. Sebaiknya pendeta nggak usah ber-YouTube lah. Karena mereka tidak akan tahan mendengar cacian, makian, taulah ada hater kan. Saya aja tuh dicaci maki, belum datang lagi siapa Israel Beni. Mungkin dia lagi kerja kan. Jadi saya heran, nama baik mana yang dipertaruhkan dia di sini kalau dia murid Yesus? Ya, saya katakan terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Tuhanku. Bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kepada saya, Rudi,
Itu bukan urusanmu, ikut urusanmu, ikutlah aku. Itulah sebabnya aku tidak pernah ambil pusing. Orang menghina aku, orang memaki aku, karena aku bicara kebenaran. Tidak ambil pusing aku kawan. Tugasmu Rudi, pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. Selesai. Jadi kawan-kawan, tidak ada urusan untuk masalah itu ya kalau kita ngikut Yesus. Kalau kau ngikut Yesus, tirulah apa yang dilakukan Yesus. Bukan tidak ngeri pencemaran nama baik sama Yesus. Tahu kalian kenapa Yesus tidak pernah melaporkan orang-orang yang mencemarkan nama baiknya? Karena Yesus tidak mau ikut urusan duniawi, dia urusan surgawi. Karena Yesus mengatakan aku berasal dari surga. Diginikan Yesus mereka semua mati kawan. Jadi untuk apa aku lapor-lapor sama mereka? Kawan-kawan ingat Yesus mengatakan apa? Ampuni, kasihi musuhmu. Sedangkan musuh kita, ampuni kita kasih. Jadi itu kan musuhnya Pastor Andi kan, termasuk Bencu ya. Dan yang dibilang-bilangnya itu tak siapa-siapa tentunya. Jadi kawan-kawan, kalau kau pengikut Yesus, tanamkanlah di dirimu. Kasih Yesus itu gimana sih? Jangan hanya gara-gara tinggi kali harga dirimu, karena kau sudah artis. Kan yang jadi pendeta artis yang banyak. Bukan artis pendeta. Kalau artis pendeta ada kemarinnya, para saya itu si Panggabean itu ya sudah innalillahi juga. Tapi ini pendeta yang artis, sulit kawan. Ini yang selalu saya kritisi. Kalau lebih baik, janganlah pendeta ini masuk-masuk YouTube. Kalau tidak tahan. Contoh yang tahan itu adalah Philip Mantova, mungkin karena belum menonton video saya. Pak Riaji memang nggak punya channel. Gilbert Lumondong, itu saya lihat dia tahan banting itu ya. Banyak menghujat dia kok. Ya wajar lah. Sekarang kawan-kawan, yang saya pikirkan adalah sebaiknya pendeta kalau nggak kuat untuk dikritisi, nggak kuat dimaki, dihina, dicaci, bahkan dipersangkakan ini itu, janganlah jadi YouTuber. Slow saja lah. Buat aja di rumahmu, santai kan. Ya keinginan mereka kan supaya semuanya diketahui masyarakat luas. Karena banyak masyarakat luas mengetahui, tentu masyarakat luas akan mengetes-ngetes. Kan demikian kawan ya. Untung nggak dibilang si Bencu, pergi lu kok ke rumah sakit tuh banyak corona, doakan biar lari corona dari Indonesia kayak Pak Dr. Niko. Gagal kawan, sampai sekarang nggak ada. Tiba-tiba mendadak surga ditutup. Nggak bisa lagi wisata ke surga dan neraka. Hal-hal semacam inilah kawan yang harus kita pahami ya. Jangan candunya saja dibuat. Tetapi saya tidak mengurusi mujizat Pastor Andi, ya tidak. Jangan kalian pelintir-pelintir bahasaku nanti. Karena aku tahu orang Kristen pun banyak Kristen jahanam atau Kristen kadrun. Jangan dipelintir-pelintir, saya nggak urusan. Mujizat ada, Alkitab mengatakan ada. Yang saya kritisi, kenapa dia harus mengatakan nama baik saya. Dan akibatnya tahu kawan-kawan. Seorang mahasiswa sampai dipanggil kampusnya, sampai diberi 4 peringatan. Mengerikan, ini peringatannya. Semoga Herder datang lagi. Yang saya harapkan itu, Herder ini enak kawan, dia memberi keseimbangan kepada kita. Tapi saya pikir di layar teologi tidak akan mendukung Andi karena dia pernah mengkritisi Pak Andi ya. Dia nggak mau Herder Yusuf Manabulu aja dia yang mau. Kalau itu nggak mau dia. Ini saya setel dulu kawan ya. Nanti kelihatan dia di kampus mana. Kalau bisa jangan nampak dia di kampus mana ya. Kasihan kawan. Kalian sekarang sudah lihat ya. Itu apa dibuat. Atas kesalahannya melalui video YouTube yang mempermalukan PS Andi Simon. Adapun butir-butir pendisiplinan yang harus dijalankan adalah sebagai berikut. Tidak dapat mengajukan proposal dan wisuda tahun 2021. Tidak diperbolehkan mengikuti misi daerah. Ditempatkan di salah satu gereja yang bisa mengarahkannya atau mengembalakannya. Harus memiliki etika di dalam penggunaan media sosial. Mengerjakan tugas bagian kebersihan di lingkungan kampus selama 3 bulan dipantau langsung oleh Waket 3, bidang kemahasiswaan. Apabila di kemudian hari terjadi kembali kesalahan yang sama dan tidak mengikuti peraturan disiplin tersebut, maka mahasiswa yang bersangkutan siap untuk di DO. DO-nya apa? Drop out. Ya. Kasihan kawan. Untung yang disomasi ini atau diperingati ini bukan saya kawan. Kalau saya hajar kampusnya itu. Jadi kawan-kawan, hikmah yang mau saya ambil dari sini. Pertama, ya kalau bisa Pastor Simon buat mukjizat kepada anak ini. Hubungi STT-nya Pastor Simon. Bilang, saya tidak mempermasalahkan itu kembali, itu hal yang biasa. Kalau memang Pastor Simon adalah murid Yesus. Itu yang saya bilang. Tidak ada yang lain. Nanti saya kasih alamat STT-nya. Pastor Simon pun sudah tahu itu. Karena dia pasti mencari data-data orang yang disebutkannya tadi satu persatu. Kasihan anak bangsa ini. Kita kan bukan orang politisi. Kita kan orang rohani. Bedakan orang politisi dengan rohani.
Kalau orang rohani itu harus berdasarkan firman Tuhan. Yesus tidak pernah marah dimaki, tidak pernah marah diludahi, tidak pernah marah dikasih asam yang dicucukkan ke mulutnya. Kalau mau marah bisa diginikannya mati semua itu. Ya kita harus seperti Yesus dong. Tapi kalau kita orang politisi atau orang dunia, ya harga diri itu penting. Karena itu menyangkut menaikkan kredibilitas, menaikkan apa dia biar jadi, misalnya dia jadi A, harus jadi A lagi. Itu mohon dipahami Pastor Simon. Buat satu keajaiban Pastor Simon kepada anak ini, mujizat. Bukan hanya menyembuhkan orang, ini sebuah mujizat. Karena dia sudah merasa frustasi, putus asa, tidak bisa apa-apa lagi. Artinya semangat hidupnya udah berkurang. Pastor Simon harus bertanggung jawab atas ini. Loh kok saya bertanggung jawab sih Sang Debatar? Iya. Karena Pastor Simon yang mengatakan akan melaporkan gini-gini dan kampusnya mendengar. Dan kampusnya mulai membuat kepada dia teguran keras. Andai kata saya jadi Pastor Simon, ya fokus saja menyembuhkan orang. Kan demikian. Untung saya enggak pendeta. Kalau saya pendeta mungkin saya tak peduli yang lain, Pastor. Apa misalnya bisanya saya itu saya fokuskan. Biar dimaki orang, biar dicaci orang, saya selalu. Kenapa Pastor hanya mau menuntut orang-orang Kristen? Tahu nggak Pastor orang-orang bukan Kristen banyak juga memfitnah Pastor. Kalau memang itu pester namanya bilangnya, si pester. Nah, kalau bisa Pastor Simon, ya maafkan, ampunilah sesamamu. Kenapa orang sana pester tidak ada melapor-laporkan? Orang simsalabim yang banyak juga menghina. Selulah pester, kau murid Yesus, ya. Saya tegaskan ini, saya nggak takut. Kau punya mujizat, kau punya doa, nggak urusanku. Urusanku bicara kebenaran. Yesus juga ada di dirimu, ada di diriku. Tinggal kita buktikan Yesus mana yang benar. Apakah Yesus Barabas? Apa Yesus Kristus? Kita lihat di dalam diri siapa ada Yesus Kristus. Saya nggak takut, Pastor. Tetapi demi anak itu masa depannya, tidak ada salahnya Pastor menyelamatkan dia. Dan tanpa syarat. Karena Yesus tidak pernah mengampuni kita pakai syarat. Nggak ada itu. Kasih yang tanpa syarat. Paham ya? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menurut Sang Debaters, adanya mahasiswa tingkat akhir diancam DO oleh pihak kampus karena kritisi mempermalukan Pastor Andi Simon. Dalam waktu yang hanya beberapa hari berbeda, hambanya Pastor Andi Simon pun memberikan klarifikasi, ulasan dan penjelasan atas pembahasan yang dibuat oleh Sang Debaters. Dan pada saat itu hambanya Pastor Andi Simon membuat satu ulasan dengan judul "Habiskan Waktu untuk Hidup Lebih Lama". Saudara, ketika saya menyaksikan khotbah yang disampaikan oleh hambanya Pastor Andi Simon, tentunya itu di live streaming jam 5 pagi di Pastor Andi Simon TV, saya menemukan pernyataan-pernyataan yang tentunya arahnya untuk memberikan respon dan tanggapan atas informasi yang beredar di hari sebelumnya dari Sang Debaters tentang adanya seorang mahasiswa tingkat akhir diancam DO oleh pihak kampus oleh karena mengkritisi Pastor Andi Simon. Untuk lebih lengkapnya, kita saksikan dulu beberapa pernyataan penting yang disampaikan oleh hambanya Pastor Andi Simon berkaitan dengan tanggapan beliau atas pemaparan dari saudara kita Sang Debaters. Ketika Pastor diserang kanan kiri, disalah mengerti. Aku disalah mengerti meluluh, tapi nggak apa-apa. Ketika kita diam, disalah mengerti, kau tidak klarifikasi. Ketika kita bicara, kok nggak punya kasih. Jadi kita bedakan, saudaraku. Kita itu bukanlah orang pemarah. Kita juga bukan orang suka marah-marah. Tapi marah dalam arti kita menasihati, menegur, asal kita tidak dengan cara wah. Ya boleh saja, karena marah itu adalah sebuah sikap untuk mendidik. Seperti Pastor dapat kabar kemarin, ada orang yang katanya kenapa ada
orang yang lapor polisi, ada yang sampai mahasiswa drop out. Sebetulnya pastor itu tidak tahu apa-apa. Bahkan pastor tidak tahu siapa mahasiswanya, siapa orang yang melakukan drop out, siapa orang yang melaporkan polisi. Tetapi kita harus sama-sama ingat Bapak Ibu, jadi orang itu kita harus dewasa. Ingatlah satu hal, bahwa hukum yang pertama dan terutama, kasihilah Tuhan dan sesamamu seperti dirimu sendiri. Kata kasih di sini adalah kita mau untuk menasihati. Ketika sudah dinasihatin, lalu orang itu tidak berubah, Tuhan Yesus mengajarkan kita lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Lebih baik teguran nyata, lebih baik ada rotan untuk mendidik anak kita, untuk menyelamatkan anak itu. Lalu kalau sudah kita menegur dengan nyata, demi untuk kasih orang itu berubah, lantas orang itu tidak berubah, maka pertimbangkan ayat ini. Selama bumi masih ada, hukum tabur tuai pasti tetap terjadi. Maka orang-orang yang arogan, sombong, jahat, pemfitnah, menyebarkan hoak, kalau sudah kita kasihi, kita tegur, kita nasihatin secara terang-terangan, tapi tidak berubah, ada yang tidak bisa terhindarkan, saudaraku, dan ini di luar kemampuan kita sebagai manusia. Apakah itu? Setiap orang akan menuai dari apa yang mereka tabur. Kalau Bapak Ibu sekalian, apalagi pastor melihat ada channel-channel yang membuat video sampai memplesetkan istilah-istilah, jangan Bapak Ibu sekalian, jangan melukai tubuh Kristus. Setiap orang masing-masing akan menuai apa yang dia tabur. Kalau engkau tidak mau menuai badai, jangan kau menabur angin. Apalagi katanya ada mahasiswa yang terancam drop out karena Pastor Andy. Wah, justru seharusnya menurut pastor ya pribadi, mahasiswa itu haruslah memberikan sebuah teladan yang baik, karena dia fresh banget duduk di bangku kuliah, mendengar pengajaran kebenaran. Harusnya mereka fresh dan memberikan contoh untuk bagaimana beretika, berkata-kata, berucap, melayani. Kalau kita menyebarkan fitnah, saudaraku, berapa banyak orang yang luka, berapa banyak kita menghancurkan pelayanan orang lain. Pelayanan dibangun orang puluhan tahun, dihancurkan hanya karena mulut pemfitnah. Kalau cuma hanya karena teguran diancam drop out, kalau itu memang untuk sebuah kebaikan, untuk membentuk karakternya menjadi dewasa, why not, saudara-saudara? Jangan lantas kita menjadi pembela pahlawan kesiangan. Biarkan didikan itu datang untuk mendewasakan. Pastor dalam hal ini tidak punya kuasa untuk melarang Anda mengfitnah atau berbuat jahat. Anda melakukan kejahatan melalui cyber, sudah ada undang-undang ITE-nya. Tapi pastor dalam rangka menyampaikan firman Tuhan ini, berbahagia kalau kita bisa menerimanya sebagai sebuah kebenaran, bukan untuk menjadi hakim atau menghakimi orang lain, tetapi untuk kita berubah. Kalau ada orang-orang yang hari ini menuai sesuatu hal yang dia nggak suka, misalnya videonya di take down karena mungkin isinya hoak, meresahkan, membuli, melecehkan, jangan lantas sekarang melempar sebuah statement tidak punya kasih. Inilah yang menjadi sebuah kelemahan. Banyak orang berlindung di belakang kata kasih, padahal kasih itu juga menegur, menasihati, dan mengajar, saudara-saudara. Jadi kalau saudara hari ini menuai dari apa yang engkau tabur, pesan Pastor Andy sebagai rekan pelayan hamba Tuhan, atau siapapun Anda menilai saya, nikmatilah itu sebagai sebuah didikan untuk mendatangkan kebaikan.
Jangan lari dari proses, karena proses itu baik supaya kita lebih tekun dan sungguh-sungguh, supaya kita menjadi orang percaya yang tahan uji, supaya kita berbuah dan menerima mahkota kehidupan. Pastor marah? Marah, tapi tidak boleh marah-marah. Pastor mengampuni? Pasti saya sudah mengampuni semua orang-orang yang mengatakan jelek, memfitnah, atau menyebar hoak tentang pelayanan yang Tuhan Yesus percayakan. Pastor mengampuni, tapi pastor tidak bisa melarang atau membatalkan sebuah ayat firman Tuhan. Setiap orang menuai dari apa yang dia tabur. Mudah-mudahan dengan ini saudara-saudara ketika melayani, membagi firman, atau posting medsos, pertimbangkanlah isi medsos Anda bukan bullying, bukan pencemar nama baik, bukan menjelekkan, dan juga bukan nyinyir, tetapi sampaikanlah kebenaran dengan kasih Kristus. Kita ini hamba kebenaran. Harusnya kita doanya doa orang benar, pelayanannya berbuah kebenaran, perkataannya adalah kebenaran. Baik Bapak Ibu Saudara, dalam konteks tentang mahasiswa tingkat akhir, di mana diancam DO oleh pihak kampus, oleh karena kritisi mempermalukan Pastor Anisimo. Dan hal itu secara panjang lebar diulas dan dibahas oleh sang debaters di channel beliau. Menurut saya, dalam konteks kebebasan berbicara di tengah-tengah negara dan bangsa kita, yang mana kebebasan berpendapat itu dijamin oleh undang-undang, no problem, tidak ada masalah. Tetapi yang perlu saya sampaikan dan ingatkan, khususnya memberikan masukan dan nasihat kepada sang debaters, ada baiknya digali dulu informasi tentang akar persoalan yang sebenarnya, sehingga ketika kita memberikan ulasan, maka ulasan itu menjadi berimbang, lebih utuh, lebih lengkap, dan tidak berat sebelah. Ini masukan saya untuk sang debaters. Kenapa? Ada bagian firman Tuhan di dalam kitab Amsal dikatakan, kalau saya bahasakan dalam bahasa sehari-hari, suatu perkara atau persoalan kelihatannya benar kalau kita mendengarkan dari satu pihak, tapi kita menjadi jelas tentang seluk-beluk perkara dan persoalan itu ketika mendengarkan dari pihak lain. Tapi yang saya perhatikan mulai dari sejak start permulaan sang debaters memberikan ulasan, saya melihat fokus hanya memaparkan apa yang menjadi unek-unek daripada seorang mahasiswa yang diberikan disiplin oleh pihak kampus karena beliau memberikan pernyataan-pernyataan kalau menurut saya sudah kelewat batas. Bukan lagi kritik. Kritik itu sesuatu yang bagus, sesuatu yang menarik, diberikan oleh orang lain secara gratis, bermanfaat demi kebaikan kita. Itu kritik. Ada perbedaan antara kritik dengan fitnahan, ada perbedaan antara kritik dengan tuduhan. Kalau kritik itu masih tetap punya dasar yang kuat, argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kepada sang debaters, saya tahu Anda adalah seorang senior dalam konteks berdialog, dialog antara satu agama atau dialog antar agama. Kita menaruh salut dan hormat kepada Anda. Tapi sebagai seseorang yang sudah sesepuh, seseorang yang sudah banyak makan asam garam dalam berdialog, tentunya jangan main hantam kromo. Tetapi kita harus memiliki informasi atau data yang lebih holistik, menyeluruh, yang lebih lengkap dan akurat, lebih berimbang, sehingga kita mengambil sebuah konklusi tidak berat sebelah. Oleh karena ini, koncoku, orang yang aku kenal, orang lain tidak atau kurang aku kenal, maka kita mengambil sebuah konklusi, kesimpulan yang semeraut dan sembarangan, bahkan tidak berdasar sama sekali. Ini masukan saya kepadamu kawan.
Saya sebagai seorang yang melayani Tuhan, sama dengan Anda juga yang melayani Tuhan sesuai dengan potensi karunia talenta yang Tuhan berikan kepada Anda. Sebagai seorang yang lebih tua daripadamu kawan, kepada Rudy Johannes Hutagalung atau yang lebih akrab dikenal Sang Debaters, saya perlu memberikan masukan kepadamu. Saya kasih tahu kepadamu saat ini. Saya tahu siapa mahasiswa yang dimaksud. Tapi demi etika, demi kebaikan beliau, saya tidak perlu menyebutkan namanya di sini. Saya berharap untuk kedepannya Sang Debaters untuk lebih wise, arif, bijaksana, berhikmat untuk membuat sebuah ulasan sehingga tidak berat sebelah, sehingga tidak kelihatannya hanya untuk membela satu orang, tapi di sisi lain menafikan atau mengabaikan kaidah-kaidah firman Tuhan yang lain, yang mana seperti yang sudah kita dengarkan tadi dari ulasan hambanya Pastor Rani Simon. Proses itu kadangkala Tuhan izinkan terjadi untuk membuat kita semakin bertumbuh, semakin dewasa. Proses yang Tuhan izinkan dalam bentuk disiplin atau tanda petik hukuman yang dijatuhkan oleh pihak kampus misalnya kepada salah seorang dari mahasiswa tersebut, itu bermanfaat demi kebaikan beliau dalam rangka introspeksi, evaluasi diri, sehingga nanti ketika lulus kuliah sudah mendapatkan sebuah pembelajaran berharga. Karena ternyata dalam hidup ini apa yang kita tabur itu yang kita tuai, sehingga jangan sampai kita bertindak seperti semudah membalikkan tangan. Kita harus punya rasa bahwa roh yang ke-9 adalah penguasaan diri. Sebagai seorang mahasiswa yang dibentuk, digembleng, dipersiapkan untuk menjadi hamba Tuhan yang dipakai secara luar biasa ketika sudah selesai kuliah. Tentunya dari sejak kuliah sudah belajar mulai mempraktikkan nilai-nilai etika, sopan santun, sehingga hidupnya nanti menjadi berkah dimanapun Tuhan utus dan percayakan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Sehingga nanti ketika keluar dari kampus atau perkuliahan, beliau telah siap benar-benar untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Buat apa memiliki ilmu tinggi tapi karakter, sifat, watak tidak berubah? Jadi dalam konteks ini saya lebih setuju sependapat dengan apa yang disampaikan oleh hambanya Pastor Rani Simon. Biarkan saja didikan itu, proses itu terjadi demi kebaikan anak itu. Mungkin Sang Debaters akan berkata kepada saya, Anda tahu siapa orangnya? Saya tahu, sering saya chat dengan beliau. Secara pribadi sering. Saya tahu. Bahkan semenjak Sang Debaters mengulas ini di channelnya, saya langsung WA pribadi beliau. Apakah ada yang dimaksud dengan Sang Debaters? Beliau menjawab ya. Kepada hambanya Pastor Rani Simon, termasuk Pastor Rani Simon TV dan TVHS, saya tahu orangnya siapa. Dan tentunya kalau kita jeli memperhatikan apa yang menjadi kutipan yang dibuat oleh Sang Debaters, dan tentunya itu adalah kutipan dari channel saya, tidak lepas dari antara kelima orang itu. Siapa orangnya? Jangan tanya saya, hafal saja yang 5 orang itu, yang mana hambanya Pastor Rani Simon memberikan teguran, nasihat yang keras didasari dengan kasih. Sebagai seorang gembala, sebagai seorang pastor, tentunya beliau berperan secara aktif untuk mendoakan, untuk menasihati, memberikan masukan didasari dengan kasih, supaya orang-orang yang menyalahgunakan media sosial dengan melontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar segera berubah. Itu tujuannya. Buktinya sampai sekarang tidak ada yang dilaporkan. Tidak ada. Ya kadangkala barangkali secara manusia, oleh karena udah bolak-balik, saya kasih tahu kepada Sang Debaters, ini sudah lama dan sudah banyak konten yang dibuat hambanya Pastor Rani Simon berkaitan dengan ini, mulai dari yang menyindir dengan lembut, dengan sedikit lebih keras, kasih masukan dan seterusnya. Tapi ternyata lama-kelamaan makin menjadi-jadi. Itu yang saya lihat tidak ditangkap oleh Sang Debaters.
Ini bukan peristiwa kemarin sore, ini sudah lama berbulan-bulan. Bahkan sejak tahun 2020, hambanya Pastor Andi Simon sabar untuk memberikan nasihat didasari dengan kasih. Ayo kawan-kawan, mari kita pergunakan media sosial untuk saling membangun sehingga nampaklah kesaksian kita, sungguh-sungguh kesaksian yang memberkati saja, melakukan hal yang terbaik untuk bisa dicontoh, diteladani oleh orang-orang lain, termasuk orang-orang yang berkeyakinan lain. Ternyata orang-orang ini tidak mendengar. Bahkan hambanya Pastor Andi Simon secara jelas dan terang-benderang tadi menjelaskan, saya tidak tahu siapa mahasiswanya, tidak tahu mana kampusnya. Itu benar, nggak tahu. Tapi saya tahu siapa mahasiswanya. Kepada saudaraku sang debaters, ini masukan yang sangat berharga. Saya tahu saudaraku sang debaters sebagai sesama suku Batak, saya sebagai orang yang lebih tua memberikan masukan kepada Anda. Itu sah-sah saja. Tidak didasari dengan kebencian dan kemarahan, tapi didasari dengan kasih. Biarlah informasi yang kita coba angkat itu lebih berimbang. Jangan oleh karena kepentingan satu orang tanpa memperhatikan bagaimana masa depan anak ini nanti berikutnya. Kalau misalnya tidak didisiplin, barangkali siapa tahu beliau akan terus seperti itu. Tapi ketika sudah ada dikasih disiplin, tanda petik hukuman dari kampus yang sudah sang debater bacakan satu persatu, kalau tidak salah ada 5 item, kalau tetap melanggar terancam di DO. Berarti bukan di DO ya, tapi terancam di DO kalau memang masih mengulangi perbuatan yang sama. Itu tegas memang, seperti yang sudah dibacakan oleh sang debaters. Tapi yang jelas, bukankah kita meyakini firman Tuhan yang berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam pendisiplinan, dalam proses yang Tuhan izinkan terjadi, termasuk juga tanda petik hukuman, didikan yang diberikan oleh kampus kepada mahasiswa tersebut, itu bermanfaat demi kebaikan dia, demi langkah introspeksi evaluasi diri, sehingga ke depan lebih bijaksana, lebih arif bermedia sosial, sehingga nanti keluar menjadi hamba Tuhan yang benar-benar bisa mempermuliakan Tuhan, bisa menjadi contoh teladan dalam perkataan, tingkah laku, kesucian, ketaatan, kekudusan, perbuatan, dan lain sebagainya. Saya tidak berpanjang lebar, kiranya ulasan ini dapat mengingatkan kita bahwa proses Tuhan itu perlu terjadi bagi diri kita demi kebaikan kita. Firman Tuhan berkata, anakku yang kukasihi kutegur dan kuhajar, supaya mereka mendapatkan bagian dalam kekudusanku. Artinya, saudara kita yang mahasiswa ini, beliau didisiplin sekarang, tanda petik diberi hukuman oleh pihak kampus. Itu adalah karena pihak kampus mencintai, mengasihinya, dan tentunya Tuhan pakai pihak kampus menunjukkan kasihnya kepada mahasiswa ini, sehingga ke depan hidupnya lebih baik. Saya tidak berkenan untuk menyebutkan siapa namanya. Kiranya saudara kita yang mahasiswa ini juga silakan tenangkan hati, berdoa kepada Tuhan. Percayalah, ada hikmah, ada mutiara kebenaran, ada hal yang sangat berharga yang Tuhan siapkan kepada dirimu ketika engkau meresponi, menanggapi didikan ini, hukuman ini dengan rela hati, tidak mencoba mencari pembelaan manusia. Percayalah, ke depan engkau akan disiapkan Tuhan menjadi hamba Tuhan yang benar-benar taat dan setia, tunduk dan takluk kepada Tuhan, dan hidupmu menjadi berkat bagi sesama. Percayalah, segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi ketika kita meresponi dengan kasih, kesabaran, dan ketekunan, itu pasti selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.